Memasuki minggu ini kita dipayungi dengan tema kerendahan hati yang membuka pintu keselamatan. Bapak Ibu, bacaan kita Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki adalah tradisi di Israel yang menjadi simbol atau tanda keramat tamahan dan kerendahan hati. Hal ini dilatar belakangi dengan jalan yang berdebu dan penggunaan sendal pada masyarakat Israel. Maka tuan rumah di setiap bangsa Israel wajib menyediakan air bagi tamunya untuk mencuci kaki mereka sendiri atau dilakukan oleh seorang pelayan atau budak. Ini menjadi simbol penyucian dan penghormatan bagi tamu yang datang. Dan Yesus mengangkat tradisi ini menjadi simbol pelayanan kasih dan kerendahan hati tertinggi. Sebuah pelayanan yang ekstrim yang dia lakukan sebagai seorang Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya, lalu mengambil rupa seorang hamba, budak, yang lalu dia mengambil tradisi ini memberi simbol tentang pelayanan kasih dan kerendahan hati tertinggi yang dia wujudkan dalam pelayanannya, tetapi juga menjadi keteladanan bagi para pengikutnya. Maka firman ini berbicara tentang sebuah teladan kasih, sebuah kerendahan hati, dan pelayanan yang memulihkan. Bapak Ibu, bagian firman ini menjelaskan bagi kita ini pertemuan Yesus dengan murid-muridnya sebelum dia ada dalam penderitaan yang panjang sampai pada salib. Dikisahkan di sana bahwa mereka sedang makan bersama. Lalu Yesus bangun, dia menanggalkan jubahnya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaannya, identitasnya sebagai Allah, dan dia tunduk pada sebuah pelayanan kasih yang dia lakukan. Ketika dia ambil sehelai kain lenan, mengikatkan di pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Ia mulai membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Hal ini melambangkan kasih yang tidak terbatas yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahan waktu baginya. Sekalipun ia tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk menderita dan mati, tetapi perhatiannya tetap berpusat pada murid-muridnya, sebab kasihnya bukanlah kasih yang bersyarat, melainkan kasih yang bertahan sampai akhir, bahkan bagi mereka yang mengecewakannya. Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan ia akan kembali kepada Allah yang mengutusnya. Dia sadar siapa dia. Identitasnya sebagai anak Allah tidak membuat dia merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan seorang pelayan, seorang budak yang paling rendah, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini mau mengajarkan kita sebagai pengikutnya bahwa kerendahan hati yang sejati lahir dari rasa aman akan identitas kita di dalam Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita kita akan melayani tanpa memandang siapa dia, bahkan tanpa batas, bahkan tanpa syarat. Bahkan kepada orang yang menyakiti kita sekalipun, mengecewakan kita sekalipun, bahkan mengkhianati kita.
Yesus mengajarkan bagian firman ini bagi kita dalam sebuah dialog yang dia percakapkan dengan Petrus. Petrus dengan bangganya mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Tetapi jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Hal ini mau menunjukkan bagi kita bahwa kita tidak dapat memiliki bagian dalam Kristus kecuali kita bersedia dibasuh olehnya. Hal ini melambangkan pengampunan dosa yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus menginginkan pembasuhan secara rutin. Artinya pertobatan hidup setiap hari bagi mereka yang sudah diselamatkan. Bagi Bapak, Ibu, dan saya yang sudah diselamatkan, kita diminta untuk melakukan pertobatan setiap hari. Karena itu dia katakan, kita memang sudah bersih, tetapi belum semuanya. Karena terkadang kita jatuh dalam dosa, kita cenderung melakukan dosa. Karena itu dia minta kita dalam sebuah pertobatan setiap hari, supaya kita tetap memperoleh keselamatan ketika kita menjadi bagian di dalamnya. Dengan kita dibasuh, dibersihkan dari segala kecemaran dan dosa-dosa kita. Keteladanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya, dan dia mau mengajarkannya bagi kita. Dia katakan bagi kita, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Hal ini mau menggambarkan dan menjelaskan bagi kita bahwa pelayanan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Pelayanan bukan tentang siapa yang paling hebat. Pelayanan bukan tentang siapa yang sudah berbuat banyak. Tetapi pelayanan tentang bagaimana kita menggunakan posisi kita saat ini untuk memberkati orang lain. Itulah pelayanan yang diinginkan Tuhan. Karena itu dia katakan dalam intro itu kita tadi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka dia meneladankan kita untuk mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Jangan pandang kita lebih hebat dari yang lain. Yesus saja Tuhan rela tunduk menjadi seorang pelayan, membasuh kaki murid-muridnya. Lalu siapa kita? Maka bagian firman ini mau mengajarkan kita untuk merendahkan hati dalam seluruh kehidupan, panggilan, pengabdian yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena kerendahan hati yang membuka pintu keselamatan. Orang kalau tidak tinggal dalam kerendahan hati, Bapak Ibu, maka sepanjang hidupnya dia akan sombong, tinggi diri, bangga diri untuk semua yang dia lakukan, kerjakan, bahkan hidup yang dia jalani. Tapi kalau orang yang hidup dalam kerendahan hati, dia akan mampu melakukan segalanya tanpa pandang siapa dia, tanpa pilih kasih, tanpa syarat, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu Yesus mau mengajarkan hal yang luar biasa, di mana dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi dia tetap membasuh kaki Yudas. Dia tahu pengkhianatan yang akan terjadi atas dirinya yang dilakukan oleh Yudas, tetapi dia mau membasuh kaki seorang yang akan mengkhianatinya. Maka hal ini mau menunjukkan dan mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa pengabdian kita kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama tidak boleh ditentukan
layani saja, kasihi dia saja. Walaupun disakiti, walaupun dikecewakan, walaupun dicurigai, walaupun dikhianati, walaupun tersakiti, layani saja. Karena Tuhan Yesus melakukan yang demikian dalam keteladanannya bagi kita. Maka dalam panggilan pelayanan kita kepada sesama dan pengabdian kita kepada Tuhan, tidak boleh ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jangan orang lain sumara katong lah, katong semua pusing dengan dia, seng kasih suara dia, putar muka dari dia. Jangan. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Itu amarah, itu sombong. Jangan orang susah sakiti katong hati lalu katong seng suka dia. Yudas saja mengkhianati Yesus, bahkan dengan sebuah ciuman yang manis. Tetapi Yesus tetap bersedia melayani dia sampai selesai. Yesus basuh kakinya, mau menunjukkan bahwa dia melayani tanpa batas, tanpa memandang siapa dia. Maka dalam pengabdian dan pelayanan kita pun kita lakukan hal yang demikian. Walau orang benci, senyum dan buka hati. Walau orang marah, jangan balas dengan kejahatan. Karena penghakiman itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kita jalani tanggung jawab panggilan dan bagian yang Tuhan percayakan bagi kita, baik ataupun tidak baik. Tuhan punya bagian tersendiri, sebab Dia Allah yang adil dan benar, dan Dia akan selalu menghakimi di dalam keadilannya. Maka jangan ambil hak Tuhan. Kita jalani saja hak dan kewajiban tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita. Karena itu, dalam memasuki penghayatan Minggu Prapaskah yang kelima saat ini, mari kita melakukan kasih dalam kerendahan hati sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah yang mengutus kita. Dia utus kita untuk jadi berkat, untuk hadirkan shalom Allah dimanapun kita ada. Maka lakukanlah bagian dan tanggung jawab kita itu dengan baik. Maka dari bagian firman ini ada pemaknaan yang harus kita maknai dalam memasuki dan menghayati minggu sengsara penderitaan Kristus yang kelima di saat ini. Yesus sebagai guru dan Tuhan sanggup mengambil peran budak untuk membasuh kaki muridnya. Ia membalikan norma sosial untuk menunjukkan bahwa kebesaran sejati dalam kerajaan Allah ditentukan dalam pelayanan kita kepada sesama, yaitu pelayanan kasih tanpa syarat. Yesus membasuh kaki para muridnya melambangkan pembersihan dosa secara rohani, dan hal ini mengajarkan bahwa kita butuh pengampunan Allah untuk mendapat bagian di dalam Dia. Karena itu pertobatan menjadi hal terpenting dalam hidup kita. Yesus membasuh kaki para muridnya adalah tanda kasih dan teladan. Dia menunjukkan kasih tanpa batas hingga akhir, bahkan kepada Yudas yang mengkhianatinya, dan dia pun memintakan kita untuk hidup saling melayani, saling mengasihi.
sebab melayani tanpa pamrih akan membawa sukacita tersendiri dalam hidup kita. Maka layanilah seorang akan yang lain dalam hidup persekutuan dan kebersamaan ini, tanpa cari penghormatan, tanpa cari pujian dan posisi. Sebab ketika kita mampu melayani seperti Kristus, berarti kita mampu mengampuni kesalahan orang lain dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Maknailah firman yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai perintahnya untuk saling mengasihi dan saling melayani. Karena kerendahan hati akan membuka pintu keselamatan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita jadikan kerendahan hati sebagai gaya hidup. Karena dengan begitu kita akan mampu melakukan seperti yang Kristus lakukan. Tetapi kita juga akan mampu menjadi saluran berkat yang membuka pintu keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih bagi persekutuan di mana kita berada dan bertumbuh. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman ini di sepanjang penghayatan kita tentang arti kesengsaraannya, pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya bagi hidup kita. Amin.